Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Nur Hasanah dengan NIM 201130016, Muhammad Fakih 201130017, dan Siti Romiza dengan NIM 201130018. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang jarimah pencurian dan perampokan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Siti Romiza dengan NIM 201130018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Romiza dengan NIM 201130018. Saya akan menjelaskan pengertian sariko. Sariko adalah perkataan bentuk masdar dari kata sariko yusariku sarikon. Dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Adapun secara terminologi, sarikoh ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Kemudian, dasar hukum sarikoh ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Yang berarti laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, dalam Al-Hadis yang memiliki arti potonglah karena mencuri suatu senilai 1/4 dinar dan jangan dipotong karena mencuri sesuatu yang kurang dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat dan ketentuan sarikoh. Dalam berlakunya sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Ada 5 syarat untuk dapat dilakukannya hukuman ini. Yang pertama, dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut. Yang kedua, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat didesak oleh kebutuhan hidup. Ketiga, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya. Yang keempat, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik. Dan yang kelima, pencurian tidak jadi pada saat peperangan di jalan Allah. Titik pada seperti itu. Rasulullah tidak berlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini tidak dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain seperti dicambuk atau dipenjara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Nur Hasanah dengan NIM 201130016 akan melanjutkan materi selanjutnya. Hukum bagi syarikah atau pencuri. Mencuri adalah dosa besar dan orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu yang pertama, mencuri yang pertama kali maka dipotong tangan kanannya. Kedua, mencuri kedua kalinya dipotong kaki kirinya. Ketiga, mencuri yang ketiga kalinya dipotong tangan kirinya. Keempat, mencuri yang keempat kalinya dipotong kaki kanannya. Kalau masih mencuri, maka ia dipenjara sampai tobat. Jika pemilik barang yang dicuri memberi maaf kepada pencuri, maka hak menjadi gugur karena hak masih pemilik barang. Dengan catatan memberi maaf tersebut sebelum masalahnya sudah diputuskan di pengadilan. Hak tidak bisa gugur karena hak milik Allah, bukan milik pemilik barang yang dicuri. Hikmah adanya hukuman bagi pencuri. Yang pertama, membuat orang yang mau berbuat pencurian memperhatikan 1000 kali pertimbangan. Sebab hukuman yang sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan.
yaitu hukum potong tangan ataupun kaki. Kedua, orang yang cerah untuk melakukan pencurian kembali khususnya bagi yang sudah terlanjur pernah mencuri dan dikenai hukuman had, maka ia tidak berani lagi mengulanginya. Ketiga, terpeliharanya harta masyarakat dari gangguan orang lain. Keempat, terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, bahagia. Dan yang kelima, mengurangi atau bahkan menghapus beban sisaan dari akhirat bagi pelaku pencurian. Berikutnya hirabah. Pengertian hirabah. Hirabah adalah suatu tindakan kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan, di mana saja, baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok, tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya, disertai dengan tindak kekerasan. Dasar hukum hirabah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 yang memiliki arti, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Hanyalah mereka dibunuh dan disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik, atau dibuang dari negeri, tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan atau untuk mereka di dunia dan akhirat. Mereka memperoleh siksaan yang besar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fakih, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM 201130017. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Nur Hasana. 3. Syarat dan ketentuan hirabah. Adapun syarat harta yang diambil dalam perampokan adalah sama dengan syarat harta yang diambil dalam pencurian. Imam Abu Hanifah mensyaratkan tempat perampokan itu harus di negara Islam. Hal ini berkaitan dengan teori yang menyatakan bahwa penerapan hukum Islam hanya mungkin terjadi di negara Muslim. Perampokan itu harus di luar kota yang jauh dari keramaian, karena di tempat yang ramai biasanya tidak terjadi perampokan. Dan Imam Syafi'i tidak membedakan antara kelompok di tempat yang ramai dengan kelompok di tempat yang sunyi. Hanya Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa perampokan itu terjadi di tempat yang sulit bagi perempuan untuk minta tolong. 4. Hukuman bagi hirabah. Yang pertama, bagi perampok adalah dipotong tangan dan kakinya antara bersilang, yaitu tangan kanan kaki kiri. Sanksi tersebut diancamkan pada perampok yang mengambil harta dengan paksa namun tidak membunuh. Yang kedua, dihukum mati, yaitu bila seorang perampok membunuh tapi tidak mengambil harta. Dan yang ketiga yaitu dihukum mati lalu disalib. Sanksi ini diancamkan terhadap perampok yang membunuh dan mengambil harta. Dan yang terakhir, hikmah larangan hirabah. Hikmah dari dilarangnya perbuatan merampok diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang akan menghindari dari tindakan kejahatan merampok. Yang kedua, melindungi hak milik harta benda dan jiwa seseorang dengan aman. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara sah dan halal. Yang terakhir, terwujudnya lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.